Baik, perkuliahan kita hari ini adalah algoritma dan pemrograman. Ya, mungkin ini slide-nya saya pakai dari dari kampus lain, tetapi tetap pada intinya sama. Jadi, mata kuliah kali ini adalah mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, mata kuliah algoritma dan pemrograman ini adalah mata kuliah dasar untuk teknik informatika. Jadi sebenarnya ini mata kuliah wajib dan akan ada nanti praktek seperti itu. Jadi langsung saja mungkin perkenalan sedikit kalau nama saya Tony Purba. Hmm, saya lulusan dari UI Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Komputer. Jadi saya lebih banyak bergerak di bidang software, jadi saya kurang lebih juga banyak pengalaman untuk pembuatan software. Jadi kuliah pengantar algoritma ini sebenarnya basic untuk pemrograman. Oke, kita mulai saja. Jadi sebelum kita eh, tahu itu apa arti dari algoritma, kita juga harus tahu apa itu yang dimaksud dengan komputer. Walaupun pasti semuanya udah pada tahu apa itu yang dimaksud dengan komputer. Komputer secara definisi adalah sebuah sistem yang terdiri dari hardware, software, dan brainware. Hardware itu perangkat keras, software itu perangkat lunak, dan brainware. Software dapat dikelompokkan menjadi sistem operasi atau operating system, programming language software, dan application program software. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Tadi ada perangkat keras, perangkat lunak, hardware. Ini tadi yang dimaksud dengan hardware, itu komputer, monitor, CPU, prosesor, memori, semua bagian dari komputer tersebut dengan perangkat keras. Perangkat lunak itu sistem operasi, misalkan Windows, Linux, macOS, dan lain sebagainya. Bahasa pemrograman, ini bahasa pemrograman, mungkin udah sebagian ada yang tahu, mungkin yang lebih familiar yaitu C, C++, kemudian ada sekarang ini yang lagi ngetren adalah Python, juga ada JavaScript, PHP, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh bahasa pemrograman zaman dulu. Basic, Pascal, Fortran, COBOL ini bahasa pemrograman di tahun awal 90-an. Dan kemudian ada program aplikasi. Ini apa maksudnya? Misalkan seperti Microsoft Word, Excel, dan lain sebagainya. Program yang kita biasa pakai sehari-hari. Terus apa yang dimaksud dengan brainware? Brainware itu pemakai, yaitu kita sebagai end user. Terus kemudian komputer itu tahu input outputnya seperti apa sih? Atau komputer itu digunakan untuk apa? Jadi komputer itu digunakan untuk pemecahan masalah. Ya, sederhananya misalkan kalian untuk mengetik, kalian melakukan tugas task seperti itu, yaitu yang disebut dengan masalah. Jadi, gimana sih komputer itu menjabarkan masalah tersebut? Bagaimana dia caranya merinci langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut? Terus membuat sarana interaksi, maksudnya ada input-output. Jadi ada manusia berinteraksi dengan komputer, manusia misalkan contoh memberikan input lewat keyboard seperti itu, terus bagaimana komputer melakukan output. Nah, transformasi masalah tersebut dibuat menjadi program komputer. Jadi, apa yang diperlukan untuk kita membuat sebuah program komputer adalah urutan dari masalah, bahasa yang dipakai, dan konsep mesin dari komputer. Jadi, ini penting sekali. Ini sebenarnya basic daripada algoritma. Algoritma itu sebenarnya dari akar kata langkah-langkah, step by step. Jadi ketika ada masalah, kita perlu menentukan algoritmanya, step by stepnya seperti apa. Kemudian dari algoritma ini kita akan membuat program komputer dan menjadi solusi. Jadi contoh sederhananya, misalkan komputer itu ada permasalahan, misalkan untuk perhitungan penjumlahan, misalkan data-data penjumlahan, misalkan katakanlah menghitung saldo kas seperti gitu.
Bagaimana caranya menghitung saldo kas? Algoritmanya step-stepnya bagaimana? Ya, kita pertama adalah mengumpulkan data-data, ini contoh sederhana ya. Mengumpulkan data-data, data-datanya dibuat seperti tabel, terus ditaruh satu persatu per baris. Kemudian setelah per baris kita akan jumlahkan nilainya, jumlahnya satu persatu, dan akan menjadi jumlah dari total keseluruhan. Itu yang disebut dengan algoritma atau langkah-langkah. Nah, dari algoritma itu kita akan buat bagaimana menjadi sebuah program seperti itu. Untuk membuat program itu diperlukan bahasa pemrograman. Dari program komputer, maka nanti akan jadi aplikasi yang menjadi solusi. Jadi, apakah sebenarnya algoritma itu? Algoritma atau algorism itu dari penulis buku Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Sebenarnya, secara definisi, algoritma adalah penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Jadi, kata kuncinya itu penyusunan aspek proses logika ya. Maksudnya runutan-runutan logika untuk penyelesaian suatu masalah. Nih, dijelaskan lagi, urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari pemecahan masalah. Ini juga sama urutan langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi algoritma secara abstrak adalah bagaimana sih caranya kita menyelesaikan suatu masalah, bagaimana kita menyusun konsep langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut. Jadi algoritma itu sebenarnya abstrak seperti itu. Intinya adalah algoritma langkah-langkah kerja. Pemodelannya bisa bermacam-macam. Nah, untuk teknik informatika itu ada beberapa pemodelan untuk algoritma. Nah, seperti apa kalau di teknik informatika kita memodelkan algoritma, kita membuat sebuah istilahnya notasi. Notasi atau ibaratnya konsep. Notasi pertama itu kita pakai kalimat aja, kita seperti cerita seperti itu. Misalkan kalian taruhlah misalkan permasalahannya kalian mau pergi misalkan dari Jakarta, kalian mau pergi ke puncak. Bagaimana caranya kalian bisa sampai pergi ke sana? Ya kalian ceritakan. Misalkan kalian pergi dari rumah, misalkan contoh naik Gojek ke stasiun, dari stasiun kalian naik kereta turun di stasiun, dari sana mungkin kalian akan nyambung naik angkot dan lain sebagainya. Itu contoh untayan kalimat deskriptif. Notasi kedua ialah dengan diagram alir atau flowchart. Ini nanti akan saya ajarkan. Tapi pada intinya ini notasi kedua ini yang paling sering digunakan oleh teknik informatika. Nah, dia sedikit saya kasih tahu aja, diagram alir ini ibaratnya seperti diagram panah. Diagram panah arah logikanya ini seperti apa. Notasi ketiga ini mungkin yang agak sedikit susah, pseudocode. Jadi sebenarnya notasi ketiga ini adalah sesuai namanya code. Ini coding seperti itu. Coding tapi dengan bahasa pseudo. Pseudo itu artinya abstrak. Jadi kalian ibaratnya coding dengan bahasa abstrak yang tidak bergantung dengan bahasa pemrograman yang lain. Coba kita kasih contoh permasalahan. Bagaimana caranya menghitung luas persegi panjang? Gimana ayo caranya menghitung luas persegi panjang? Tinggal panjang kali lebar kan? Oke. Notasi pertama yaitu tadi untayan kalimat deskriptif atau cerita seperti itu. Gimana caranya kalian menceritakan menghitung luas persegi panjang? Nanti kalian bikin di sini nih, ada semacam cerita. Ada namanya kalian bikin di sini adalah ada sebuah algoritma yang judulnya adalah luas persegi panjang. Ini hanya notasi aja dikasih garis bawah. Deskripsinya adalah menghitung luas persegi panjang dengan memasukkan nilai lebar dan panjang persegi panjang. Kemudian deklarasi. Deklarasi ini adalah maksudnya kalian menjabarkan hal-hal apa saja yang terlibat di sini. Ya tadi lebar, panjang, ya masukannya adalah luas. Jadi maksudnya kalian akan mendapatkan luas. Jadi ada
variabel luas, ada variabel panjang, variabel lebar yang merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu bilangan desimal. Kemudian deskripsi, kalian jabarkan langkah-langkahnya. Satu, pertama kalian masukkan nilai lebar dan panjang. Lebar dan panjang tadi adalah bilangan bulat atau desimal. Kedua, hitung luas hitung luas dengan cara panjang kali lebar. Yang ketiga, tampilkan luas. Ya, seperti itu aja. Yang kalian lebih menceritakan kata-kata. Ini algoritma, maksudnya judulnya, algoritma yang kalian buat, deklarasi, ya input-outputnya apa, seperti itu kasarnya. Kemudian kalau notasi kedua, tadi notasi kedua itu flowchart. Kalau flowchart itu seperti apa? Flowchart itu seperti ini, ada diagram alur. Ini mulai, ini tanda diagram mulai, bentuknya seperti ini. Kemudian ini ada arah panah nih, agak gelap. Ada arah panah. Ini ada input, ini ada panjang lebar, lebar nggak kelihatan. Ada input di sini, ini adalah simbol dari data. Jadi ada input. Itu panjang dan lebar. Di sini ada proses. Luas sama dengan panjang kali lebar. Baru kalian tampilkan, ini juga nih simbol data. Kalian tampilkan luas, output luas. Selesai. Seperti ini yang dimaksud dengan flowchart. Notasi-notasinya ada standarnya, simbol-simbolnya maknanya apa. Kemudian notasi ketiga, pseudocode. Kalau pseudocode, kalian seolah-olah seperti bikin program. Sama seperti notasi deskriptif tadi yang pertama, seperti cerita, kalian di sini sama nih, menghitung luas persegi panjang, kalian kasih tahu apa? Di sini kamus, cuma istilah. Luas, panjang, lebar. Nah, sebelumnya kan bilangan bulat. Di sini integer, nanti saya ceritakan integer itu apa. Integer itu tipe data untuk komputer. Sama dengan ini bilangan bulat seperti itu. Algoritmanya ini. Fungsi input ini maksudnya panjang lebar. Jadi kalian akan menginput dari kalian, dari user, akan dimasukkan panjang dan lebar. Kemudian luas, ini sama dengan panjang kali lebar. Dan di output, kalian tampilkan luas. Oke, kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan algoritma. Nah, tadi dari algoritma itu kan menghasilkan program. Kalau kalian masih ingat tadi, dari algoritma akan menghasilkan program komputer. Apa itu program atau pemrograman? Itu adalah instruksi-instruksi tersendiri yang disebut dengan source code yang dibuat oleh programmer. Program itu adalah kumpulan instruksi atau perintah. Sedemikian rupa mempunyai urutan nalar yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Instruksi atau tadi yang program adalah kumpulan instruksi. Instruksi ini adalah sintak cara penulisan sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Yang pada intinya punya komponen input, output, proses. Ini ada tambahan percabangan, perulangan, dan banyak lainnya. Tapi pada dasarnya adalah input, output, proses. Jadi sebenarnya kalau orang ngomong program, sebenarnya kalian nggak usah bingung, nggak usah pusing-pusing. Program itu apa? Program itu kumpulan instruksi di komputer yang dibuat dari source code. Komputer pada dasarnya itu hanya kenal perintah 1 atau 0, yes or no. Program komputer itu sebenarnya taunya itu biner, 1 dan 0, yang akan membentuk instruksi seperti itu. Instruksi apa? Ya instruksi apa yang kalian buat. Misalkan kalian menginstruksikan komputer untuk membaca karakter dari keyboard, atau misalkan dari kalian bikin program dengan instruksinya itu adalah misalkan kalian melakukan perhitungan seperti itu, kali jumlah tambah bagi seperti itu yang dimaksud dengan instruksi. Jadi kalian kalau orang ngomong soal aplikasi komputer itu kalian nggak usah bingung. Software pada dasarnya itu adalah bilangan biner yang hanya instruksi aja, dan komputer hanya terima apa adanya, apa yang kita instruksikan.
Jadi kurang lebih sebenarnya definisi program atau pemrograman seperti itu. Terus belajar memprogram, bedanya apa dengan belajar bahasa pemrograman? Belajar memprogram itu adalah belajar tentang metodologi cara pemecahan masalah, kemudian menuangkan dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Kalau belajar bahasa pemrograman, kita cuma belajar bahasanya, aturan bahasanya, seperti itu. Jadi, bedanya itu seperti ini ya. Kalau belajar memprogram, kita itu tidak terpaku sama bahasa yang dipakai apa. Kita nggak terpaku mau pakai eh, bahasa pemrograman web kah, Android kah, JavaScript, Python seperti itu, Node.js dan lain sebagainya. Itu dimaksud dengan belajar memprogram. Jadi kita belajar itu konsep pemecahan masalahnya gitu. Konsep-konsep bagaimana kita memecahkan suatu masalah. Kita fokus ke algoritmanya seperti itu. Masalahnya apa, bagaimana menyelesaikannya. Kemudian kita bikin ke notasi yang lebih gampang dan mudah dipahami. Nggak mesti kita bikin notasinya itu bahasa pemrograman. Beda kalau kita belajar bahasa pemrograman, ya sesuai artinya. Kita belajar C++, kita belajar Visual Basic, kita belajar .NET seperti itu, kita belajar C# seperti itu. Ya kita belajar kata-kata seperti itu. Ibaratnya kita kayak belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris. Kita belajar kata per kata seperti itu. Kalau belajar memprogram, setingkat di atasnya seperti itu. Oke, ini belajar memprogram nih, saya jelasin lagi. Kalau belajar memprogram itu, belajar memprogram itu ya tetap dia harus belajar bahasa pemrogramannya. Tetap kita harus tahu bahasa pemrograman yang kita pakai apa. Terus kita lebih belajar tentang strategi pemecahan masalah. Nah, misalkan apa? Pemecahan masalah. Kalau nanti kalian jadi programmer, hal paling sederhana misalkan kalian sorting, mengurutkan data. Ada data sekian banyak, ratusan ribu data banyak. Misalkan datanya itu ada nama, ada nomor KTP, misalkan nomor NPWP. Nah, kalian disuruh untuk mengurutkan data itu biar optimal. Kalau dicari, misalkan ada user melakukan pencarian berdasarkan NPWP. Nah, kalian strateginya seperti apa? Seperti itu. Metodenya seperti apa? Kalian pakai algoritma pengurutan seperti apa? Terus ini bersifat lebih pemahaman persoalan. Kalian intinya tuh sebenarnya bukan canggih atau keren bahasa pemrogramannya, tapi bagaimana kalian paham persoalannya. Titik beratnya ini adalah desainer program. Kalau belajar bahasa pemrograman ya tadi, kalian cuma cukup aja belajar bahasa pemrograman, aturan sintaks, tata cara, ini titik berat coder. Ya kalau yang saat ini lebih banyak sih di orang bekerja itu sebagai coder, programmer. Kita cuma tahu bahasanya, kita cuma disuruh bikin A, B, C. Tapi untuk pemecahan masalah itu belum tentu bisa seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bahasa pemrograman. Ini mungkin udah kurang update ya. Bahasa pemrograman itu ada banyak. Contoh C, C++, C keras atau C Sharp, orang bilang. Pascal, Basic, Perl, PHP, ASP, JHP, Java, dan lain-lain. Perbedaannya itu cara memberikan instruksi. Persamaannya itu bertujuan menghasilkan output yang sama. Jadi pada dasarnya itu semua ini bahasa pemrograman ini adalah memberikan instruksi. Kata kuncinya di instruksi. Persamaannya apa? Ya menghasilkan output yang sama di komputer. Seperti itu. Walaupun ya bisa jadi di komputernya file akhirnya beda. Misalkan C++ filenya .exe. C# itu biasanya untuk web. Jadi kadang-kadang ada .cpp file seperti itu, dan nanti dikompil bisa jadi file-file web seperti itu. Pascal exe seperti itu. Kalau dikompil. Oke. Kemudian kalau tips-tips bagaimana sih? Ini mungkin hanya biar kalian tahu aja. Mungkin kebanyakan dari kalian juga nanti pemula untuk belajar pemrograman.
Syarat-syarat untuk membuat sebuah program yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama benar. Eh, Maksudnya benar itu apa? Kalian benar memodelkan suatu permasalahan dan melakukan pemecahan permasalahan sesuai dengan masalah tersebut. Kedua, berlaku umum untuk beragam data. Jadi, ada permasalahan, kemungkinan besar permasalahan itu akan punya banyak variasi skenario seperti itu. Gimana caranya kalian mengcover semua skenario itu? Ketiga, mudah dibaca. Ya, ini biasa permasalahan ini. Biasanya program itu ketika kita buat pertama kali program itu susah dibaca untuk orang lain. Gimana caranya kalian memudahkan program untuk dibaca, nggak cuma diri kalian sendiri, tapi untuk orang lain. Kemudian mudah untuk dimodifikasi, ini paling susah, mudah untuk dimodif dan dikembangkan. Karena biasanya orang sekali bikin suatu program, biasanya fokus hanya permasalahan itu dan tidak memberikan ruang untuk modifikasi dan pengembangan. Kelima, ini nggak wajib tapi paling susah. Ya, efisiensi dalam penggunaan ruang dan waktu. Maksudnya, kalian tuh bikin aplikasi itu efisien. Programnya itu nggak berat dijalankan di komputer. Gampangnya seperti itu. Oke, terus apa namanya? Bahasa pemrograman itu kan ada banyak banget. Bahkan sampai sekarang juga peringkat-peringkat bahasa pemrograman populer sering di-publish seperti itu. Sering berganti, tiap silih berganti tiap tahun. Tapi bahasa pemrograman itu sebenarnya ada paradigmanya. Paradigma itu adalah ada polanya, patternnya seperti itu. Nah, bahasa pemrograman itu kalau dari pattern, pola, itu tujuan dan fungsinya itu bisa dibedain jadi dua. Ada yang imperatif. Imperatif itu maksudnya perintah seperti itu. Perintah ya, misalnya perintah tolong cetak, tolong masukkan data, tolong ulangi data ini berapa kali. Yang kedua deklaratif. Deklaratif itu apa? Ya, kalian mendeklarasikan seperti cerita. Eh, Misalkan seperti apa? Ini contoh-contoh abstrak ya. Saya punya 5 variabel. 5 variabel ini adalah integer. Jadi lebih kalian bercerita, bukan perintah satu persatu seperti itu. Imperatif itu ada tiga. Prosedural. Prosedural itu ya sesuai namanya. Kalau prosedural ya sesuai prosedur, tahap demi tahap. Yang paling terkenal itu C, Pascal ini dan Basic, Visual Basic. Ini udah ketinggalan zaman. Yang kedua itu generasi saya yang mulai mulai booming, object oriented. Java, kalian pasti sering dengar. Zaman saya C++, Java seperti itu. Kemudian ada parallel processing. Parallel processing itu maksudnya eh, dia memproses beberapa apa namanya instruksi sekaligus. Jadi simultan ini agak lebih spesifik. Ini jarang seperti itu. Ini ada bahasa ini udah jadul sih, tapi yang sekarang ini ada Barracuda seperti itu. Itu yang untuk parallel processing. Ini biasanya digunakan untuk crypto biasanya. Crypto mining itu mainnya di parallel processing. Kemudian ada deklaratif. Deklaratif itu ada logic. Ini ada prolog, ada fungsi logic itu ya seperti logika matematika, if then else, simbol matematika, ada database, SQL, dan fungsional, ini leaves, ASP bikin fungsi. Ada satu lagi logic, yaitu Python, seperti itu Python. Python termasuk deklaratif, bahasa pemrograman yang saat ini sedang in dan booming. Itu masuk ke sini, ini slide-nya kurang update. Ini tadi sudah saya jelasin, prosedural, fungsional, deklaratif, object oriented, kongruen ini sama dengan paralel, dan ini object oriented juga tadi nih, sama sarana object oriented, event programming. Ini tadi sudah saya jelaskan, kalau prosedural itu berurutan, fungsional itu seperti fungsi, teori matematika, programan terstruktur itu ada juga istilah-istilah lagi juga lain lagi, terstruktur itu dibagi-bagi program itu jadi kelompok-kelompok prosedur dan fungsi. Modular itu sebenarnya seperti objek. Jadi program itu dibentuk seperti objek. Sama ini juga objek. Ini juga tadi sudah saya jelaskan. Ini juga tadi saya sudah jelaskan. Ini
Ini kalian cukup tahu aja karena ini hanya sekedar pengenalan. Bahasa pemrograman itu terus berganti, selalu ada yang baru. Saat ini kurang lebih sih yang saya tahu ya, yang sedang bahas peringkat nomor satu orang banyak menggunakan adalah Python. Python bisa untuk web, bisa untuk desktop. Yang kedua adalah JavaScript, seperti itu. Kedua adalah JavaScript. Nah, yang ketiga mungkin saat ini masih didominasi sama Checkers, C#, itu untuk .NET seperti itu. Yang saya tahu terakhir posisinya seperti itu, tapi itu terus berubah. Karena bahasa pemrograman juga bertambah terus. Contoh kalau kalian dengar Golang, itu bahasa pemrograman untuk Android yang baru, Golang itu untuk Android, itu juga beda lagi. Nah, bahasa itu dari Google yang buat, itu bahasa pemrograman terus bertambah. Dan trennya terus berubah. Zaman dulu saya lulus 2010, itu pemrograman untuk desktop C++ orang masih banyak menggunakan. Kemudian untuk web orang masih sering menggunakan PHP dan ASP.NET. ASP.NET itu pakai bahasa ada dua, dia bisa dua, VB dan C#. Dia pakai .NET versi lama. Ini agak-agak kompleks kalau jelas, tapi intinya itu ada dua bahasa, Checkers, C# atau VB.NET. Itu zaman dulu. Terus setelah beberapa tahun dari saya bekerja, Java mulai booming di Indonesia ya, di luar negeri sudah booming. Java sudah mulai booming. Java itu sendiri juga bahasa pemrogramannya bisa dipakai untuk web, bisa juga dipakai untuk mobile. Zaman dulu belum ada Android, tapi BlackBerry dulu pakai Java seperti itu. Android juga keluar, terus Android zaman dulu juga masih pakai Java zaman dulu, bahasa pemrograman Java. Makin ke sini makin canggih. Sekarang sudah ada Flutter istilahnya. Android sudah beda lagi, pakai sejenis kayak Java juga. C# juga makin berkembang. JavaScript orang nggak ada yang menyangka JavaScript dulu hanya dipakai untuk ya untuk kecil-kecilan, untuk di front end, untuk tampilan aja seperti itu. Sekarang bisa dipakai full, baik dari aplikasi desktop, aplikasi web seperti itu. Ya, itu sekilas cerita dari saya untuk apa jenis-jenis pemrograman. Ini bisa kalian baca sendiri. Intinya adalah pemrograman itu ada karakteristiknya lah, seperti itu. Ada beberapa pemrograman yang prosedural, itu prosedural ya masih banyak dipakai saat ini. C, bahasa C atau C++ masih prosedural. Kalau object oriented ya kalian harus tahu Java. Nah, bedanya apa sih pemrograman berorientasi objek ini? Sebenarnya pemrograman berorientasi objek juga sudah ketinggalan zaman sih. Tapi tetap pemrograman berorientasi objek intinya adalah uh, membuat suatu program itu dengan konsep objek. Misalkan kalian membuat suatu aplikasi, misalkan ya, aplikasi di Indomaret misalkan seperti itu, untuk kasir. Kalian harus mikir konsep seperti itu. Di kasir itu ada yang namanya orangnya kasir, ya kalian bikin sebuah objek kasir. Objek kasir itu bisa apa? Ya contoh sederhana ya, bisa apa namanya melakukan transaksi dengan customer misalkan. Ada pembelian barang seperti itu, dia memasukkan data entry barang seperti itu, menginputkan barang, memberikan kembalian seperti itu. Jadi dikelompokkan menjadi sebuah objek seperti itu. Itu agak kompleks, nanti saya jelaskan. Oke, ini untuk pengantarnya. Oke, nanti ini slide ini akan saya share. Saya sedikit mau jelaskan juga mengenai ini, Python. Jadi kalau mata kuliah untuk algoritma dan pemrograman itu wajib ada praktek. Nanti kita akan praktek, semoga masing-masing punya laptop sendiri ya, atau komputer sendiri. Jadi nanti kita akan praktek, mungkin nanti kita akan selang-seling, satu hari teori, minggu pertama teori, minggu kedua praktek.
Jadi nanti kita akan belajar dasar pemrogramannya itu dengan menerapkan Python seperti itu. Ini juga ini sama tadi pemrograman. Pada dasarnya pemrograman itu adalah proses langkah-langkah ya. Kita nulis, kita menguji, kita memperbaiki. Ini beda definisi, tetapi sebenarnya intinya sama seperti itu. Pemrograman itu adalah membuat instruksi. Tadi saya udah bilang, kata kuncinya adalah instruksi. Nanti konsep-konsep dasar yang mau saya akan ajarkan, dengan Python ini bagaimana sih kita, ini dasar-dasar ya yang wajib kalian tahu. Gimana untuk sebelum kita bisa bikin algoritma itu, gimana di Python itu kita bisa mengumpulkan data, itu kita bisa melakukan input, proses, output, dan distribusi. Jadi, di tadi juga saya udah jelasin kalau pemecahan masalah ya, pemecahan masalah itu alurnya tadi kan ada pemecahan, kalau masih ingat tadi ada pemecahan masalah, kemudian ada algoritma yang ini tadi, kemudian menjadi program. Kalau kalian masih ingat tadi, masalah, algoritma, program, solusi. Permasalahan ini tuh identik dengan logika. Kalian mesti memikirkan, mempertimbangkan permasalahannya ini gimana caranya kalian paham. Kalian mengutarakan itu melalui kata-kata atau bahasa seperti itu. Baru dari situlah jadi algoritma, urutan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut. Ini diulang lagi, bahasa pemrograman itu ada banyak. Ya mungkin ini yang major-major aja, Java, Python. Kita mau belajar Python. Oke. Jadi kalau perancangan program ini pemecahan masalah atau logika, kemudian algoritma, pseudocode. Ini kita bikin kode, coding, kita benar-benar nulis, mengetik. Rilis itu maksudnya adalah kita membangun programnya. Setelah rilis kita akan debug itu maksudnya kita jalankan sesuai apa enggak dengan logika yang kita buat dan algoritma yang kita buat juga. Terakhir pemeliharaan kalau ada perlu koreksi seperti itu. Oke, nanti untuk prakteknya nanti saya akan ajarkan. Nanti kita akan pakai ada beberapa editor software seperti itu. Kalian nanti saya ajarkan. Kita mungkin nanti akan pakai ada pilihannya Visual Code. Ini ada dari IDE. Ini apa namanya? Saya lupa. Kalau ini Sublime seperti itu. Ini berbayar setahu saya. Sebentar. Jadi editor Python itu ada banyak. Oke. Ini PyCharm tadi. PyCharm itu setahu saya bayar, trialnya itu hanya 30 hari. Jadi kita pakai saja yang gratis saja. Itu nanti kita akan pakai PyCharm. Tapi sebelum pakai PyCharm nanti kita akan install dulu library dari Python. Nanti untuk prakteknya nanti kan saya ajarkan untuk instalasi. Hari ini cukup pengenalan saja. Oke, tadi saya udah jelaskan kan, ada 3 cara untuk memodelkan algoritma. Algoritma ya, ada 3 cara memodelkan algoritma. Kalau dengan flowchart atau simbol diagram alir, saya balik lagi ya, saya ingatin lagi. 3 cara untuk memodelkan algoritma. Kalimat, diagram alir atau flowchart atau pseudocode. Oke. Kalau diagram alir atau flowchart, ini seperti ini simbolnya. Ini, tanda seperti ini, apa namanya ya, bentuk
kotak tapi bukan persegi ya. Itu terminator. Terminator itu bisa mulai, start atau finish. Kalau seperti ini, seperti jajaran genjang ini adalah masukan atau keluaran, input atau output. Kalau yang ini, persegi panjang ini adalah proses. Sedangkan persegi panjang tapi ada di sisinya ini garis, ini adalah prosedur atau fungsi. Atau istilah juga sub-algoritma. Sedangkan ini, tanda ketupat seperti ini adalah kondisi atau keputusan. Ini harus kalian ingat ya, ini standar. Jadi, contoh, kalau operasi penjumlahan seperti apa sih? Kalau kalian bikin sebuah software untuk penjumlahan, pemodelan diagram alurnya seperti ini. Pasti selalu ada mulai dan selesai, start dan finish. Pertama masukkan angka. Tentunya harus ada beberapa angka kalau untuk penjumlahan, minimal 2. Oke, kalian masukkan angka 1, masukkan angka 2. Terus di sini, masukkan angka. Setelah itu kalian jumlahkan. Angka 1 ditambah angka 2 dimasukkan ke hasil. Kemudian setelah itu kalian tampilkan hasil. Ya, sesimpel itu. Kalian cara membuat diagram flowchart. Tapi dasarnya adalah kelima notasi ini, simbol ini. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti pertemuan selanjutnya, saya akan mengajarkan bagaimana cara instalasi Python. Dan ini nanti Python download, nanti bagaimana caranya kita mendownload Python. Ini nanti kita akan download. Kemudian setelah itu nanti kita bagaimana caranya download Visual Studio Code. Jadi ada 2. Nanti saya akan ajarkan. Ini kalau nanti kalian tidak terhubung ke internet, saya akan download dulu. Bagaimana caranya download Python, kemudian kita install, kemudian kita download Visual Studio Code, kemudian kita install. Setelah itu nanti kita akan coba bikin aplikasi sederhana untuk Python, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Kalian sesuai perjanjian di grup, kalian komen nanti di video ini, kalian komen sesuai tanda hadir. Terus kalau kalian ada pertanyaan di komentar itu juga boleh bertanya apa saja. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu nanti di mata kuliah dasar pemrograman di hari Sabtu ini juga. Nanti kita akan lebih banyak praktek seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih.